Shalom semua, selamat pagi. Sebelum kita melakukan semua kegiatan kita hari ini, terutama pembelajaran online hari ini, marilah kita menyembah Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelumnya, perkenankanlah kami untuk menyembah dan memuji Engkau, Tuhan Yesus. Biar Engkau yang senantiasa ditinggikan atas setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu berjudul Bersamamu dari JPCC Worship. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberikan hikmat pengertian kepada setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Soengki dalam devotion online ini. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah Soengki pilih, yaitu dari Mazmur pasal 118 ayat 8. Ini juga jadi ayat hafalan kalian ya. Tolong dihafal dan direnungkan, kemudian dilakukan. Ya, Mazmur 118 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, ini kebenaran firman Tuhan, Soengki beri tema perlindungan Tuhan sempurna. Oke, di bagian teks kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya ini adalah pujian, ini adalah doa, ini adalah ucapan syukur pemazmur atau penulis atas perlindungan Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Tangan Tuhan yang begitu hebat yang menopang hidupnya. Dia bisa mengucap syukur karena dia melihat sendiri, sekalipun dia dalam masalah yang berat, dia melihat sendiri pertolongan Tuhan begitu hebat, begitu luar biasa atas hidupnya. Dia menyaksikan sendiri Tuhan meluputkannya dari gempuran para lawan. Kalau kalian perhatikan dalam ayat 5 sampai ayat 9, ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Di situ jelas dia mengalami tekanan saat dia dalam masalah, tapi Tuhan berhasil meloloskannya dengan kekuatan kuasanya. Oleh sebab itu, saya mau bilang pagi hari ini, berlindunglah kepada Tuhan. Coba kalian perhatikan hidup kalian saat ini. Soalnya mau ketika kalian mengingat, memperhatikan hidup kalian, proses demi proses yang kalian alami, dan mengucap syukurlah kepada Tuhan atas semuanya. Kalian ada hari ini masih bisa menjadi peserta didik di SMA Kristen Terang Bangsa. Ucap syukurlah atas itu. Ya, jadi berlindunglah kepada Tuhan. Meskipun proses Tuhan itu keras, tapi di balik semuanya itu terdapat kasih setia Tuhan yang menyelamatkan. Kasih setia Tuhan yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, pemazmur ini bertekad untuk menceritakan semuanya tentang kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Ya, kalian bisa lihat pas ayat 17, ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Kita tidak akan baca, kalian bisa baca sendiri di rumah, kalian bisa lihat di sana. Pemazmur begitu gempurnya menyaksikan tentang pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi perlindungan Tuhan luar biasa. Berlindunglah kepada Tuhan anak-anak, kalian dalam berpendidikan, mungkin dalam masalah keluarga, masalah keuangan, apalagi di musim pandemi seperti ini. Mungkin banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Mungkin sulit bagi kalian. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan perlindungan yang sempurna. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu kekuatannya terbatas anak-anak. Berharap kepada teman, berharap kepada orang tua, papa, mama, kakak, ya, itu terbatas kekuatannya. Ya, jadi manusia itu terbatas kekuatannya, sekalipun dia presiden, sekalipun dia jenderal, sekalipun dia big boss, ya, tapi takkan mampu, dia nggak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri.
saat maut datang menjemput, satupun orang di dunia ini tidak mampu menolongnya. Ya, jadi berlindung kepada Tuhan, sekalipun kita mati, ada keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, jadi di dalam setiap proses ada hal-hal yang luar biasa yang sedang Tuhan, dan bukan sedang saja, telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin ya. Ya, jadi jangan berlindung kepada manusia. Manusia itu terbatas. Mungkin dia menggunakan bodyguard, mungkin dia dijaga sama satpam 24 jam atau oleh anjing penjaga. Tapi jika maut itu datang dan dia tidak hidup di dalam Tuhan, pasti akan binasa. Orang yang pengen sukses tapi dia tidak hidup di dalam Tuhan, pasti akan runtuh di tengah jalan. Oleh sebab itu, berlindunglah kepada Tuhan. Banyak sekali orang di luar sana, ada juga orang yang bilang, ada selain orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ada juga orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi masih menjadikan kekayaannya sebagai sandaran. Sandaran mereka adalah kekayaan mereka, rumah mereka, harta mereka, benda mereka, emas mereka, berlian mereka. Jadi sandaran mereka, jadi kekuatan mereka. Mereka berharap ketika mereka jatuh dalam masalah, itulah yang akan menolong mereka. Tapi ingat baik-baik, semuanya itu terbatas. Semuanya itu tidak sempurna menolong hidup kita. Yang sempurna menolong hidup kita adalah Tuhan Yesus. Jadi berlindunglah kepada Tuhan. Untuk masa depan kalian, berlindunglah kepada Tuhan. Jadikan status kalian sebagai peserta didik sebagai tanggung jawab kalian, sebagai proses Tuhan untuk memproses kalian dalam dunia pendidikan, untuk makin hari makin memiliki pemahaman yang benar akan pembelajaranmu dan pemahaman yang benar akan Tuhan berkaitan dengan masa depan di dunia ini dan masa depan hidup kekal telah Tuhan sediakan, asalkan kita berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ya, takut kepada Tuhan. Bukti daripada takut ada Tuhan akan Tuhan adalah taat melakukan firman-Nya. Ya, ada jaminan perlindungan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kesimpulannya adalah Tuhan perlindungan kita yang sempurna. Oleh sebab itu, jangan berharap kepada manusia, sebab manusia itu terbatas. Jangan berharap kepada harta kekayaan kita, mungkin kepada benda-benda berharga kita, rumah kita, keuangan kita, atau kepada ketampanan kita mungkin, atau kecantikan kita mungkin. Semuanya fana, semuanya terbatas. Berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya perlindungan kita yang akan membuat kita berhasil di dunia ini sekalipun banyak proses. Dan ketika kita mati, ada sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu hidup kita sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya perlindungan kita. Ingat, masalah apapun yang kamu alami, berharaplah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah perlindungan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami tahu bahwa Engkau perlindungan kami yang sempurna. Oleh sebab itu, bila selama ini kami berlindung pada sesuatu yang bukan Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan kami diajak kembali untuk berbalik kepada Engkau, berharap kepada Engkau, berlindung kepada Engkau, karena kami tahu masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Masa depan kami di dunia ini, bahkan di surga, ketika kami mati, Tuhan sudah sediakan semuanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.